Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hikmah Handayani dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Primagraha. Baiklah, pada video pembelajaran yang kedua ini dalam mata kuliah pengantar pendidikan, kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan nasional, khususnya sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Namun sebelum ke pembahasan yang pertama, kita bahas terlebih dahulu apa sih sistem pendidikan nasional itu? Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat maupun negara. Pada pembahasan pertama ini mengenai kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Pada bagian jalur pendidikan terdapat dua jalur. Yang pertama, jalur pendidikan sekolah. Pada jalur pendidikan ini, kegiatan belajar mengajar diselenggarakan di sekolah. Jalur ini pun bersifat formal, yang mana diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Kemudian yang kedua ada jalur pendidikan di luar sekolah. Nah, jalur ini itu merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah. Contohnya seperti kepramukaan, kemudian ada berbagai kursus dan lain-lainnya. Jalur ini pun bersifat tidak formal, yang mana tidak ada keseragaman antara pola yang bersifat nasional. Kemudian yang kedua yaitu jenjang pendidikan pada bagian lembaga pendidikan. Nah, pada bagian ini terdiri dari 3 jenjang. Yang pertama yaitu jenjang pendidikan dasar. Pendidikan ini diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar lainnya. Kemudian yang kedua, jenjang pendidikan menengah. Pada pendidikan menengah ini lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar. Nah, pendidikan menengah ini itu contohnya seperti SMK, sekolah menengah kejuruan ya, terus ada SMU atau aliyah. Kemudian yang ketiga itu ada jenjang pendidikan tinggi. Pada jenjang ini adalah kelanjutan dari pendidikan menengah. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi ini disebut perguruan tinggi, yang mana dapat berbentuk seperti akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pembahasan selanjutnya yaitu program dan pengelolaan pendidikan. Adapun jenis-jenis program pendidikan yaitu 1. Pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang termasuk pendidikan umum ini adalah seperti SD, SMP, SMA, dan universitas. Kemudian yang kedua ada pendidikan kejuruan. Nah, ini adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti bidang teknik, jasa boga, busana, perhotelan, kerajinan, administrasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, lembaga pendidikan ini seperti STM, SMK,
Nah, kemudian yang ketiga yaitu pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa ini merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa ini adalah SDLB atau Sekolah Dasar Luar Biasa. Kemudian yang keempat adalah pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan ini merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai. Kemudian yang kelima, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan ini merupakan pendidikan khusus yang mengarah kepada ajaran keagamaan. Nah, pendidikan keagamaan ini contohnya itu seperti Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Institut Agama Islam Negeri, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu kurikulum program pendidikan. Konsep sistem pendidikan nasional direalisir melalui kurikulum. Kurikulum memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada peserta didik. Kurikulum program pendidikan ini terdiri dari 2 kurikulum. Pertama, kurikulum nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 30 Ayat 1 menyatakan, isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum muatan lokal. Muatan lokal ini adalah program pendidikan yang isi dan media penyelenggaraannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah. Hal yang berkaitan dengan lingkungan ini perlu dipelajari oleh murid di daerah itu. Tujuan dilaksanakannya muatan lokal dalam kurikulum SD dapat dilihat dari segi kepentingan nasional dan kepentingan peserta didik dalam hubungannya dengan kepentingan nasional. Muatan lokal dapat ditujukan untuk 1. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang khas daerah. 2. Mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah yang positif. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan materi tentang sistem pendidikan nasional dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita semuanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.